Shalom warga kerajaan. Rahasia yang luar biasa tentang one of the keys of the kingdom, yaitu obedient to the king. Saya sampaikan selama bulan Mei yang diberkati Tuhan ini. Nah, kita melihat dalam kehidupan daripada jenderal daripada David, panglima dari David, yaitu Yoab. Dan saudara-saudaranya, ada Abisai, ya, ada juga Asahel, adiknya. Ketiga-tiganya disebutkan yaitu anak dari Seruya. Seruya itu ternyata bukan papanya tetapi ibunya. Saudaraku, aneh sekali, nama Seruya itu artinya wounded. Ya, kalau zaman sekarang sakitnya tuh di sini. Kita tidak tahu apa yang pernah dilakukan karena tidak disebutkan namanya, ya. Tapi Seruya artinya juga wounded, tapi juga arti yang lain balsam, artinya obat untuk menyembuhkan. Seringkali Tuhan pakai kita sebagai orang yang terluka untuk menyembuhkan orang lain dengan berkata, I know, I've been there. Nah, kemudian kita lihat ada 3 cacat, bukan secara jasmani mereka digagah ganteng, ya, tetapi 3-tiganya ini punya cacat. Paling sedikit saya pertama lihat dari adik paling kecil. Asahel artinya God made. Asahel, Tuhan bukan bara menciptakan tapi asa ketika membentuk daripada Adam. Kenapa dikatakan God made? Yang mungkin memang dia tidak punya bapak. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia pelari paling cepat. Dia kakinya sangat cepat sekali dan berlarinya sangat cepat. Tapi kemudian sifat gegabah daripada dia itu membuat dia mati. Abner, lawan daripada Yoab, yaitu jenderal pada Saul, memperingatkan Asahel, kamu adiknya Yoab kan? Janganlah dia temanku, jangan coba kejar aku. Gimana saudaraku, dia begitu hebat, jenderal Abner ini. Ketika Asahel lari mendekati dia, saudaraku, dia tekankan tombaknya ke belakang dan dia mati begitu saja. Sebaliknya Yoab bukan cuma gegabah, tapi punya sifat pemberontak yang luar biasa. Dan kita tahu bagaimana akhir hidupnya dia dimakan oleh pedang. Ketika David mengatakan, berlakulah lunak kepada anak muda itu, yaitu Absalom. Dia menghakiminya sendiri, dia lemparkan 3 lembing, dia perintahkan seluruh tentaranya membunuh dan merajam mayat, sudah mati Absalom dengan batu. Dia lawan secara terang-terangan. Dan ketiga, apalagi yang terjadi ketika David meratap. David is a man. David also a father. Meskipun seorang yang gagal sebagai bapak. Dan apa yang terjadi? Dia, saudaraku, ketika dia meratap, Absalom putraku. Itu adalah ratapan yang terlambat, saudara, ya. Jangan sampai kita punya ratapan yang terlambat. Maka Yoab mengatakan, kamu membuat malu kita semua. Berarti kita lebih baik mati semua daripada anakmu yang pemberontak itu. Yang membuat susah kita semua. Ini bahasa saya sehari-hari. Kalau tidak, aku akan habiskan kamu. Dia seorang pemberontak terang-terangan. Perintah raja dilanggar. Bagaimana akhir hidupnya? Ketika dia kembali, justru berpihak pada musuh pada David, yaitu Adonia. Padahal Adonia namanya bagus, ya. My Lord is Yahweh, kan bagus. Dia dipancung oleh Benaya yang menjadi jenderal menggantikan dia dalam kerajaan Salomo. Perintah pada David kepada Salomo, eksekusi Yoab. Dan Yoab mati begitu saja. Di pedang daripada dulu bawahannya kan, Benaya ini bawahannya. Karena apa? Barang siapa memberontak dan melawan, dia dimakan oleh pedang. Make sure tidak ada daripada kita yang tidak berbapak dan tidak mau dibapai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita pada saat pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena saya mau katakan bahwa masa pandemi sudah berakhir. Satgas COVID-19 itu menyatakan bahwa Indonesia saat ini sudah mulai melakukan transisi dari pandemi menuju fase endemi COVID-19. Bersyukur Presiden juga sudah mengizinkan buka masker ya di ruang terbuka. Sekarang ruang terbuka saya buka masker ya. Dan kalau bisa tidak padat orang ya. Sekali lagi saya mengajak warga kerajaan yang masih ibadah online bisa hadir onsite. Amin. Tetap pakai masker. Tuhan pasti melindungi kita.
Yang siap ibadah on-site minggu depan, khususnya yang saat ini online, boleh lambaikan tangan? Oh, semua melambaikan tangan, berarti tempat ini harus disiapkan kursi-kursinya. Pagi hari ini saya akan bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Obedience in Thanksgiving. Ketaatan di dalam mengucap syukur. Mengapa saya katakan itu ketaatan? Karena ini perintah Tuhan. The obedience in thanksgiving. Ketaatan dalam mengucap syukur. Dan sebelum saya memulai renungan pada saat pagi hari ini, saya mau bertanya. Apakah mudah bagi kita sebagai orang percaya mengucap syukur kepada Tuhan? Yang katakan mudah boleh angkat tangan. Yang sulit? Iya, mudah sih. Kalau segala sesuatu baik-baik saja, doa kita dijawab, kita mendapatkan kemudahan daripada Tuhan. Dengan mudah kita bisa mengucap syukur. Tapi saya katakan belum tentu. Coba kita perhatikan Injil Lukas. Next. Dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Yesus menyusuri Samaria dan Galilea. Di sana ada 10 orang kusta di dalam sebuah desa itu. Mereka menemui dia. Tidak dekat-dekat. Mereka tinggal agak jauh karena zaman dahulu orang kusta itu disebut orang yang najis dan mereka tidak boleh mendekati orang-orang yang tahir. Dan mereka berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu tergerak belas kasihan daripada Tuhan dan dia berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Zaman dahulu, kalau seseorang itu dinyatakan tahir atau najis, itu yang menentukan adalah imam-imam. Jadi mereka ke imam-imam, kemudian dilihat apakah di dalam tubuhnya atau di kulitnya itu masih ada kusta. Kalau tidak ada kusta, maka imam-imam itu mengatakan engkau sudah tahir dan mereka boleh berkumpul lagi dengan orang lain yang tahir. Dan apa yang terjadi ketika di dalam perjalanan mereka mulai sembuh. 10 orang itu mulai sembuh. Dan apa yang terjadi? Di dalam Lukas 11 ayat 15 dan 16, seorang dari mereka, ketika mereka menuju kepada imam-imam dan mereka tahir, ada seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, bukan orang Israel. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, next. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 9 orang itu adalah orang Israel, orang Yahudi, orang yang percaya kepada Yahweh. Sedangkan orang Samaria itu bukan orang yang percaya kepada Yahweh atau Allah. Yang tidak percaya kepada Allah ketika mengalami mujizat daripada Tuhan, dia kembali untuk mengucap syukur. Sementara orang percaya, 9 orang, mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kadang kita ini seperti ke-9 orang kusta tersebut. Lupa bersyukur kepada Tuhan. Warga kerajaan, kalau kita pada saat pagi hari ini bisa bangun, mengucap syukurlah, amin. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Sepanjang malam darah kita itu mengalir lebih daripada 10 kilometer dan darah itu membawa oksigen ke seluruh tubuh kita, ke sel-sel yang ada di tubuh kita. Sehingga kita boleh bangun pagi dengan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Kita sering lupa menganggap itu adalah hal-hal yang biasa.
Bisa bayangkan kalau oksigen yang menuju ke otak itu tidak tersuplai dengan baik. Saturasi turun dan kita tahu resikonya adalah kematian. Itu cuma satu. Di dalam tubuh kita ada ratusan, bahkan ribuan proses, ribuan metabolisme yang berkesinambungan terjadi yang tidak kita sadari. Kita ketipkan mata, saya katakan bahwa itu mujizat Tuhan. Bayangkan kalau kita tidak bisa mengetipkan mata. Itu anugerah, itu kasih karunia daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Kita sering melupakan kebaikan Tuhan. Kita sering tidak mengucap syukur apalagi di dalam kehidupan ini ketika kita mengalami masalah-masalah, tantangan, pergumulan. Bahkan ketika kita menderita, kita mengalami sakit penyakit. Lebih banyak sungut-sungut, banyak komplain kepada Tuhan daripada kita mengucap syukur. Dan saat pagi hari ini saya mau mengajarkan satu hal. Next. Apa makna dari mengucap syukur? Kita selalu berkata, oh bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya katakan itu benar. Tetapi sekali lagi kita mau menjadi jemaat warga kerajaan yang dewasa. Apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur itu adalah ketika kita sepakat dengan Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kita sepakat dengan Dia dan kita setuju dengan apa yang Dia kerjakan. Ia lakukan di dalam kehidupan kita. Apa saja. Sekali lagi, kita sebagai orang percaya. Apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita sehingga kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita tahu apa yang dilakukannya, diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Oleh sebab itu kita perlu sepakat dengan Allah yang berdaulat. Kemarin saya sempat bicara dengan Filemon. Saya katakan, Phil, dia sakit terus bagaimana? Dia katakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting kita bersyukur kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang berdaulat. Saya bangga memiliki anak yang seperti itu jawabannya. Bukan komplain. Amin. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan, perhatikan baik-baik. Alkitab mengajarkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita sudah berapa ratus kali membaca ayat ini. Tetapi pada saat pagi hari ini, sekali lagi saya katakan, ini perintah daripada Tuhan. Perintah daripada Tuhan yang harus kita kerjakan, kita harus lakukan. Bersyukur dalam apa saja, apakah pada saat kita senang, dapatkan uang banyak, ketika kita sehat, kemudian kita mengucap syukur. Alkitab mencatat, dalam segala hal, apa saja yang kita alami, Tuhan katakan mengucap syukurlah. Dan saat pagi hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, mari kita perhatikan bahwa sementara ini mungkin kita tidak bisa mengucap syukur, tetapi ketika saya merenung, saya berdoa, dan Tuhan memberikan ada beberapa hal yang penting bagi kita. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa mengucap syukur di dalam segala perkara. Di dalam bahasa Inggris, learn to look at things from God's point of view. Artinya apa? Belajar memandang segala sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan. Tidak mudah. Tetapi itu sebuah solusi, sebuah clue, kita bisa mengucap syukur. Alkitab berkata bahwa di dalam Yesaya 55 ayat 89, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan, pikiranku itu bukan pikiranmu. Jalanku ini bukan jalanmu. Sebagaimana langit jauh tinggi di atas bumi, demikian jalanku jauh tinggi di atas jalanmu, dan pikiranku jauh tinggi di atas pikiranmu. Jadi apa yang menjadi sudut pandang manusia itu tidak pernah bisa selaras dengan sudut pandang Allah. Karena Allah sudah mengatakan hal ini dalam Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9.
Paulus ketika belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ia memiliki sudut pandang yang bertolak belakang dengan Kristus. Ia menangkap, kemudian dia menganiaya bahkan membunuh pengikut-pengikut Kristus. Tetapi setelah berjumpa dengan Kristus, apa yang dia katakan? Dia katakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu saya nangkapi orang percaya, saya menganiaya dan saya membunuh mereka. Yang dulu itu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan sebaliknya dia katakan malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Cara-cara pandang manusia dan menganggapnya sampah. Bayangkan, pandangan atau sudut pandang manusia itu dianggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dulu keuntungan, sekarang kerugian. Dulu kerugian, sekarang adalah keuntungan. Ia mencoba untuk lebih berhikmat, memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Coba kita lihat kisah Paulus dan Silas di penjara. Karena memberitakan Injil, mereka itu ditangkap. Bukan saja ditangkap, mereka ditelanjangi. Mereka disesah. Disesah itu biasanya pakai rotan, ya. Jadi disesah. Jadi bisa apa namanya? Bukan cuma kayu biasa, tetapi bisa apa namanya? Itu disesah. Mereka dipukul. Mereka pasti secara lahiriah itu menderita. Paulus dan Silas. Kalau hal itu saya mau bertanya, kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, apakah kita sanggup mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Saya mau bertanya, yang bisa angkat tangan. Ditelanjangi, dipukul, dianiaya, disesak. Tetapi mereka masih bisa mengucap syukur dan memuji Allah. Dan Alkitab mencatat, Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan apa? Puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Mengapa mereka dalam kondisi secara lahiriah itu menderita, tetapi tetap bisa mengucap syukur kepada Allah? Because they have God's point of view. Mereka memiliki cara sudut pandang seperti Allah. Dan mereka yakin bahwa penderitaan yang dialami saat ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan mereka terima. Tengah malam mereka berdoa, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka memuji Allah dan Alkitab mencatat. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara, goyah dan semua pintu-pintu itu terbuka. Bahkan belenggu yang membelenggu kaki mereka itu terlepas. Warga kerajaan, kira-kira apa yang kita lakukan? Ketika kita di penjara tiba-tiba pintu terbuka dan belenggu kita terlepas. Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita lari. Kesempatan ini, Tuhan menolong kita. Beda dengan mereka, mereka itu tetap berada di tempat. Ketika kepala penjara menghunuskan pedang untuk bunuh diri, karena menyangka bahwa orang-orang hukuman itu melarikan diri, justru perhatikan, Paulus berseru dengan suara nyaring. Dia katakan, jangan celakakan dirimu. Kami semuanya tetap ada di sini. Wow. Dan singkat cerita kita tahu bahwa pada akhirnya, kepala penjara itu bertobat. Dia diinjili, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia dan semua yang ada di dalam rumahnya, orang-orang yang ada di dalam rumahnya, mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Ternyata Paulus dan Silas sanggup bersyukur. Mereka bisa memuji Tuhan di dalam penderitaan mereka. Karena dimulai dengan memandang segala sesuatu dari God's point of view. Tidak apa-apa menderita, yang pasti jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu adalah cara pandang Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Saya mau bertanya, penderitaan apa yang sedang kita alami saat ini? Saya tidak tahu, tetapi saat ini Roh Kudus menyelidiki hati kita. Dan pesan firman Tuhan, belajar memandang penderitaan, masalah, tantangan yang kita hadapi dari God's point of view. Kalau kita berhasil, maka kita akan sanggup mengucap syukur, berterima kasih, memuji Allah kita. Amin. Bisa menangkap poin yang pertama? Oke. Saya masih ingat kakak ipar saya itu memiliki 2 orang anak. Dan dua-duanya laki-laki. Pada usia 13, anak sulungnya itu main sepak bola dan terjatuh, kepalanya terbentur batu. Sehingga dia pulang pusing-pusing dan dia tidak menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Dan 1 bulan kemudian, itu matanya itu seperti mau terbalik begitu. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, di CT scan ternyata ada pendarahan di otaknya. Dimasukkan ICU, kondisi semakin parah, koma, dan akhirnya meninggal di ICU. Usia 13 tahun. Kakak ipar saya orang yang setia kepada Tuhan. Dia tidak terima. Dia marah dan kecewa kepada Tuhan. Tuhan, dia masih muda. Mengapa engkau ambil anak saya? Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dia memandang dari her own point of view. Dia memandang dari cara pandang manusia. Orang ketika kita menghadapi segala sesuatu sebagai manusia, ketika kita hanya menggunakan cara atau sudut pandang manusia, sekali lagi saya katakan, kita pasti akan kecewa, kita akan sakit hati kepada Tuhan, kita tidak puas kepada Tuhan, dan kita bisa tawar hati kepada Tuhan. Amin. Kok gak enak sih rasanya? Iya. Kakak ipar saya, suatu saat dia kembali, dia berdoa, dan kemudian dia mulai membaca Alkitab. Saya masih ingat, ada sebuah pernyataan Tuhan yang menyatakan anaknya sudah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Saya lupa ayatnya, kalau tidak salah di Ibrani. Ketika dia baca Alkitab, dia berdoa, dia memandang dari God's point of view. Mulai saat itu, dia sanggup mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa anaknya yang dipanggil Tuhan, meninggal dunia, sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dan di dalam tangan Tuhan, dia aman. Kenapa? Karena dia memiliki point of view yang dari Tuhan. Dan bagaimana caranya? Prayer is the act of seeing reality from God's point of view, kata Philip Yancey, seorang penulis buku-buku rohani. Dia mengatakan doa itu adalah tindakan melihat realita-realita dari sudut pandang Allah. Oleh sebab itu saya rindu setiap daripada kita kalau mau melakukan sesuatu, berdoa dulu. Kemarin sekali lagi, karena ada beberapa halangan di dalam pembangunan kita, saya dengan Pak Andres serukan, mari kita berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita akan memiliki cara atau sudut pandang yang daripada Allah. Dan kita tidak akan kecewa kepada Allah. Misalnya ada halangan sekalipun. Tetapi saya berdoa, kiranya segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Doa berbicara tentang masuk hadirat Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya kita sanggup memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Warga kerajaan masih ingat Mazmur Asaf. Kalau kita membaca Mazmur 73, Asaf itu hampir terpleset. Kenapa? Karena dia menggunakan sudut pandang dari dirinya sendiri. Sudut pandang manusia. Ia iri kepada kemujuran orang fasik. Orang fasik itu kaya dan gemuk. Dan dia berkata, percuma saya mempertahankan diri hidup kudus. Percuma saya melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sia-sia saya hidup di dalam kekudusan karena setiap hari aku kena tula, aku kena hukum.
Jadi dia cemburu, dia iri dengan orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, yang kenal Tuhan tetapi tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka hidupnya enak-enak saja. Sementara saya yang takut akan Tuhan, mengapa kok hidupnya kok nggak enak? Dan Alkitab mencatat sampai Asaf masuk tempat kudus Allah, masuk hadirat Tuhan dan memandang dari sudut pandang Allah, baru dia tahu kesudahan orang fasik. Mereka akan hancur dan binasa, dan ketika dia memandang dari sudut pandang Allah, seseorang baru bisa mengucap syukur kepada Allah. Amin. Ayo pandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Bagaimana caranya? Kita berdoa, intim dengan Tuhan, cari hatinya Tuhan. Jangan melihat segala sesuatu dengan cara pandang kita. Itu yang bisa membuat kita bersyukur. Yang kedua, understand the reason and the power of thanksgiving. Kita harus mengerti alasan kita mengucap syukur. Dan kita harus mengerti apa sih kuasa dari pengucapan syukur itu. Apa alasannya? Alasannya ada di dalam 1 Tesalonika. Mengucap syukur itu kehendak daripada Allah. Sekali lagi, mengapa kita mengucap syukur? Alasannya pertama adalah itu kehendak Allah. Dan yang kedua, perhatikan baik-baik. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kalau kita melihat tabernakel, maka sebelum masuk ke tabernakel itu kita akan melalui yang namanya pintu gerbang, masuk pelataran, dan masuk ruang kudus, dan yang terakhir ruang maha kudus. Di mana letak hadirat Allah? Di ruang maha kudus. Jadi untuk masuk dalam ruang maha kudus, maka kita harus melalui yang pertama adalah apa? Pintu gerbang. Sekali lagi, melalui pintu gerbang. Dan pintu gerbang itu berbicara tentang akses untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, saya katakan itu adalah pintu gerbang. Itu adalah akses di mana kita bisa berjumpa dengan hadirat Tuhan. Itu alasan kita, mengapa kita harus mengucap syukur. Itu kehendak Allah, dan yang kedua itu adalah akses. Pintu gerbang, akses kita bisa berjumpa dengan hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan sekarang, apa sih? Ini alasan, akses masuk hadirat Tuhan. Mengapa kita mengucap syukur? Akses masuk hadirat Tuhan. Jadi kehendak Allah adalah setiap daripada kita masuk hadirat Tuhan. Dengan membawa ucapan syukur, puji-pujian kepada Allah. Sekarang kuasa pengucapan syukur saya sudah sering menyampaikan kepada jemaat di tempat ini, tetapi saya akan ulangi lagi. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, kita masih ingat ceritanya. Sebelumnya apa yang Yesus lakukan? Alkitab mencatat, kelihatan atau tidak, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku, dan bla 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 bla. Alkitab mencatat, setelah dia mengucap syukur, dia memanggil Lazarus. Lazarus, marilah keluar. Terjadi mujizat. Lazarus yang mati akhirnya bangkit. Dimulai dengan mengucap syukur. Bapak, Ibu, saudara sekalian warga kerajaan, masih ingat Yesus diberi oleh muridnya 5 roti dan 2 ikan. Sebelum menggandakan atau melipat gandakan roti dan ikan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita akan lihat ayatnya. Di sana dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka
kehendaki. Bahkan ada sisa 12 bakul. Ternyata kuasa pengucapan syukur yang pertama adalah ucapan syukur itu mendahului mujizat. Yang mengerti katakan amin. Sering kita bersungut-sungut ketika kita mengalami beberapa hal yang mungkin itu adalah pergumulan bagi kita. Tetapi pada saat pagi hari ini kita belajar ternyata ucapan syukur yang kita naikkan kepada Allah itu mendahului mujizat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perjalanan Paulus menuju Roma dan dia harus melewati 2 kota kecil yaitu Forum Appius, itu letaknya 69 km dari Roma, dan Tres Taberne. Tres Taberne itu 3 tavern, artinya di sana ada 3 toko. Kalau nggak salah ada toko seperti makanan, ya, terus ada toko besi, dan ada 1 toko lagi seperti kafe seperti itu untuk penyegaran. Ya, mereka itu adalah halte, ya, tempat di mana mereka bisa beristirahat di dalam perjalanan yang jauh. Dan apa yang terjadi ketika menuju Roma, sebuah tempat yang belum pernah dikunjungi oleh Paulus. Di sana hanya sedikit orang yang mengenal dia dan dia kenal juga sedikit orang di sana. Dan ia tidak dapat membayangkan apa saja yang dapat menimpa dia sewaktu-waktu. Karena pada saat itu yang memerintah Roma itu kaisar yang kejam sekali yang bernama siapa? Nero. Secara manusia ada rasa takut di dalam hati kecilnya. Karena orang-orang tahu bahwa dia adalah pemberita Injil. Khawatir nanti suatu saat ditangkap oleh Nero kemudian dibunuh. Secara manusia ketika kita menghadapi masalah ada rasa takut. Itu manusiawi. Tetapi Alkitab mencatat ketika dia berjumpa dengan jemaat di Roma. Apa yang dia lakukan? Di dalam Kisah Rasul 28:15, saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah. Lalu Alkitab mencatat apa? Kuatlah hatinya. Apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, saya mau katakan, mungkin kita merasa gak mampu, kita gak kuat. Ucapkanlah syukur kepada Allah kita, amin. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika kita mengucap syukur, ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Ada kekuatan di dalam ucapan syukur. Kita harus tahu alasan mengapa kita mengucap syukur, karena itu kehendak Allah. Karena itu pintu gerbang kita masuk hadirat Allah. Dan kuasa pengucapan syukur, ucapan syukur mendahului mujizat. Ada kekuatan dalam ucapan syukur. Kita masih ingat Yunus lari dari panggilan Tuhan. Setiap daripada kita jangan coba-coba lari dari panggilan Tuhan. Disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Singkat cerita, dia naik kapal dan dia harus dibuang ke laut. Atas penentuan Tuhan, Tuhan mengirimkan seekor ikan besar dan menelannya. Yunus berada di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Di sana apa yang dia lakukan? Di dalam perut ikan itu gak enak loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Seharusnya ikan di perut kita. Betul? Bukan kita di perut ikan. Menderita, saya yakin. Berlendir, tiba-tiba masuk ikan kecil, ikan besar yang ditelan oleh ikan itu. Campur baur. Dan saya yakin di dalam perut ikan itu tidak ada bau harum. Gak enak. Pol. Tapi Yunus pintar. Apa yang dia lakukan? Yunus 2:9 di sana dikatakan, tetapi dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Dia mengucap syukur di perut ikan. Dan janji-janjinya dia katakan, nasarku akan kubayar. Dan saya tahu, dia takut mati juga. Dan dia katakan, keselamatan ada dari Tuhan. Saya mau katakan, ya saya mau bertanya. Akhirnya ikan itu mengeluarkan Yunus atau tidak? Mengeluarkan, dari mana? Dari depan, dari mulutnya. Karena Yunus mengucap
syukur. Kalau dia tidak mengucap syukur, tetap keluar, tapi dari belakang. Ya. Dengan kata lain, kuasa pengucapan syukur itu ada jalan keluar. Ketika kita mengalami masalah, ayo kita mengucap syukur. Karena di sana ada jalan keluar dan hal itu sudah dialami oleh Yunus. Amin. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Know that all things work together for good for those who love God. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Betul? Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saya mau beritahu sekali lagi. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi dengan syarat, kita yang mengasihi Tuhan. Yang tidak mengasihi Tuhan, jangan harap ini terjadi dalam kehidupan kita. Orang percaya yang memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah, pasti tahu bahwa segala sesuatu itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Warga kerajaan, di dalam Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap daripada kita yang mengasihi Tuhan, saya mau katakan kita terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai sekarang, Allah memiliki rencana di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kehidupan Yusuf. Yusuf itu mengalami hal yang buruk, tanda petik, dalam kehidupannya. Ia dijual ke Mesir, kemudian difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan penjara, di penjara pun dia dilupakan. Itu hal yang buruk. Tetapi Yusuf percaya bahwa God is in control. Yusuf percaya bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan. Sehingga ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia berkata seperti ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia tahu apapun yang terjadi itu ada di dalam kendali Tuhan. God is in control. Sekali lagi, bisa saja ada hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan. Tetapi saya mau katakan, yang buruk sekalipun Allah sanggup mereka-rekakannya untuk menjadi kebaikannya bagi kita. Amin. Ya, saya kesaksian sedikit tentang menantu saya, Gea. Beberapa hari saya melihat kok kondisinya lemah, pucat. Dan saya katakan, Gea, kamu harus ke dokter lah, cek. Ke dokter kemudian katakan dokter, kamu sering pusing-pusing, cuma dikasih obat pusing-pusing. Saya katakan jangan minum. Sudah, kita langsung cek di lab saja. Tanggal 30 dicek di lab, ternyata leukositnya naik 26.000. Maksimal 10.000. 26. Dan trombositnya masih oke waktu itu 90 ribuan. Akhirnya masuk rumah sakit. Ketika masuk rumah sakit, itu trombositnya sudah drop jadi 40.000. Dalam waktu hanya beberapa hari. Saya sudah mulai curiga. Dan akhirnya betul, berapa hari lagi dicek tinggal 20. Terakhir dicek 9.000, terakhir 7.000, 5.000. Karena HB-nya turun sampai 7,5, akhirnya ditransfusi darah. 2 kantong. Kemudian naik jadi 12 sekian. Tetapi yang menjadi masalah adalah trombositnya. 5.000 dikasih 3 kantong. Besok dicek. Kata dokter 1 kantong bisa menaikkan 10.000. Berarti 3 kantong jadi 35.000. Besok dicek. Cuma 7.000. 5.000 diisi kantong. 3 kantong, cuman
7.000. Besok diisi lagi, oke, naik jadi 16.000. Sama dokter observasi, 1 hari tidak dikasih trombosit. Besok turun jadi 5.000 lagi. Akhirnya dokter no idea. Saya sudah second opinion ke beberapa dokter. Dokter mengatakan lebih baik itu dicek lagi, sekali lagi bone marrow ya, jadi dicek sumsumnya. Hapusan darah dicek 5%, berarti sudah dianggap leukemia. Tetapi ketika kita konsultasi ke dokter yang lainnya, dia katakan bahwa itu bisa saja salah pembacaannya. Bone marrow 38%, kalau 38% itu cukup tinggi, menandakan itu leukemia. Dan dari rumah sakit LKZ didiagnosa, leukemia ALL, karena limfositnya waktu itu sangat tinggi. Setelah kami cek selama 5 hari berturut-turut, ternyata limfositnya itu normal. Jadi kami bingung sementara setiap hari harus tambah darah, tambah trombosit. Sekali lagi terima kasih. Dalam 1 hari ada 30 orang yang bersedia untuk mendonorkan trombositnya. Walaupun saat itu tersedia dari PMI. Sekali lagi saya terima kasih buat warga kerajaan yang berusaha untuk membantu. Tetapi sudah tersupply dari rumah sakit, dari PMI. Dan terakhir, dokter no idea dia katakan, terserah kapan saja boleh pulang. Tepat minggu lalu, kita keluarga, kita rembuk dan kita katakan iya, daripada di rumah sakit, dia sudah katakan bosen di rumah sakit. Ya siapa yang bisa kerasan di rumah sakit? Semua pasti bosen dah, yang sakit sekalipun. Akhirnya kita putuskan untuk bawa pulang kembali ke rumah. Tetapi 1 hari sebelum kita putuskan itu, Tuhan mengutus ada seorang jemaat yang berkata, coba kita pakai food combining. Dan ada satu anak Tuhan yang bernama Fanny, di Instagram itu dia mengalami kanker, kemudian selama 2 tahun dia minum jus wortel, jus beet, dan ditambah seledri import yang stick itu. Dan dalam 2 tahun dia sembuh. Dan saat ini, dia sedang menjalani terapi secara herbal. Sudah selama 1 minggu dia minum jus seperti itu dan tanpa tambah trombosit dari rumah sakit. Sekarang ini ya memang kondisinya masih lemah. Tetapi saya tahu apapun yang sedang terjadi saat ini, Allah kita adalah Allah yang baik dan dia sedang mereka-rekakan kebaikan bagi dia. Bagi setiap orang yang percaya kepada dia, bagi orang yang mengasihi dia, Allah tidak pernah tinggalkan orang yang berharap kepadanya. Amin. Itu yang kedua, Allah sekali lagi turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Oleh sebab itu kita harus wajib untuk mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang terakhir, ini belum terakhir. Ada 1 ayat sebelum poin yang keempat yang terakhir. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Apa yang Tuhan lakukan saat ini? Mungkin kita sedang menderita, kita sedang sakit, kita sedang mengalami kebangkrutan, kita sedang mengalami apa saja. Saya katakan, sudah. Apa yang Tuhan izinkan, Allah perbuat. Kita tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Dan semuanya itu demi untuk kebaikan kita semua. Yang percaya katakan. Dan yang terakhir, believe God will provide a way out. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Seperti Yunus telah diberikan jalan keluar oleh Tuhan ketika dia mengucap syukur. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Di sini kita melihat bahwa kesetiaan Allah itu terungkap dalam dua cara. Yang pertama, Allah tidak mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tidak pernah. Karena ketika sudah mau melampaui kekuatan kita, Allah memberikan kekuatan itu kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Dan yang kedua, ingat tulis ini. Allah akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Oleh sebab itu saya mau setiap daripada warga kerajaan, jangan pernah lagi bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Karena itu dosa. Tetapi mulai saat ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ucapkanlah syukur, memuji namanya. Karena itu adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Amin. Jalan Tuhan kadang tidak terselami. Namun satu hal ku percaya, ada hal-hal yang indah di balik semua.